Halo Kang. Halo Rin. Halo, Apa kabar? Mas, apa kabar? Selamat sekali. Iya, Sehat kalian, ha? kita pernah Zoom sebenarnya waktu acara Aji kemarin, kelas master class. Oh, ya, ingat ya. Cuman nggak sempat ngobrol. Iya, saya waktunya pendek juga. Iya. Ya, kan ini kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa kita mengelola media yang khusus liputannya tentang Sumatera Utara ya. Berkaitan dengan itu, pertanyaan kita nanti awal-awal mengenai itu ya Kang ya, berfokus pada program Menkop di Sumatera Utara gitu. Kemarin kan saya sudah buatkan daftar pertanyaannya yang 5 itu ya Kang, nanti kita bisa berkembang dalam diskusi gitu. Nah, untuk yang pertama itu Kang, sebenarnya yang mau kita ketahui program dari Menteri Koperasi dan UKM ini di Sumatera Utara menyahuti program pemerintah itu loh Kang, yang menjadikan Danau Toba sebagai destinasi unggulan gitu ya, pariwisata prioritas, super prioritas, dan juga pengembangan kawasan food estate. Nah, di sana kan banyak UKM ya tentunya ya Kang, yang harus merespon perkembangan atau dinamika seperti ini gitu. Pertanyaan kami, apa program khusus untuk Sumatera Utara gitu kan? Ya, saya kasih ini dulu ya, penjelasan umum dulu ya. Memang kami di Kemenkop itu diminta juga masuk di daerah 5 destinasi Super prioritas. wisata ya, super Prioritas. terlalu dari Toba. Nah, secara umum kami itu tentu akan melakukan pemetaan dulu terhadap kebutuhan ya. Jadi, nah setelah kami masuk ke sana, ternyata kan Danau Toba ini wisatawannya kan menengah ke bawah, ya menengah bawah. Jadi dari situ misalnya seperti oleh-oleh ya yang biasanya disuplai oleh UMKM seperti pakaian batik segala macam itu yang murah-murah ya murah-murah. Nah jadi dan ternyata nggak bisa dibikin di sana, Jogja. jadi dibikinnya di Pekalongan. Iya. Contoh ya, jadi saya udah masuk ke sana, nah terus ada ketidakcocokan kalau menurut saya sih dengan strategi besarnya. Kalau super prioritas itu kan tadinya mengharapkan wisatawan dari luar negeri, ya ternyata saya kira lebih banyak lokal dan menengah bawah. Nah jadi kalau investasi sebesar itu di Danau Toba, kalau ternyata yang datang kelas menengah bawah, ini kayaknya mesti ada yang diberesin dulu. Nah, tentu kalau dari UMKM-nya, kita di berbagai tempat ingin kebijakan pariwisata juga bukan hanya kepada investor besar, ya, tapi juga bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar. Karena itu kami selalu anjurkan ke pemerintah daerah supaya izin-izin hotel misalnya itu hanya diberikan untuk bintang 4 dan 5. Nah, yang bintang 3 ke bawah itu sebaiknya untuk homestay. Ya. Nah, homestay. Nah, tapi sekali lagi kalau di Sumut, kalau di Danau Toba, kalau menengah bawah homestay semua. Jadi kan itu yang saya desain ulang gitu kan. Nah,
Jadi homestay kita berikan ya. Contoh yang paling bagus itu misalnya di Kabupaten Banyuwangi. Ya. Banyuwangi ini sekarang udah 5,3 juta pengunjungnya, wisatawannya per tahun. Di sana ada hampir 2 hari sekali ada event. Nah, baik event pemerintah maupun event swasta, sehingga pengunjung banyak dan tingkat kepuasan, ada survei dari BI, riset dari BI itu tinggi juga. 5,3 juta itu besar lah untuk Banyuwangi yang tadinya nggak ada orang yang datang. Nah, yang mau saya ceritakan, izin hotelnya itu hanya bintang 4, bintang 5. Nah, sehingga yang backpackernya itu homestay. Nah, ini yang saya kira mungkin mesti dibantu juga cara berpikir daerah itu. Jadi jangan seperti Bali lah gitu. Nah, semua diizinin, jadi wisatawan dan pariwisata itu dinikmati mulai dari penerbangan, jasa transportasi, hotel, restoran, semua dinikmati yang besar. Jadi saya kira harus ada guidance itu. Nah, sebelum lebih jauh, Pak Menteri, kira-kira apa rahasia sukses dari Banyuwangi yang bisa dipelajari oleh Danau Toba? Ya, sebenarnya Banyuwangi itu mungkin pertama karena dekat dengan Bali ya. Jadi kan wisatawan itu kan biasa nggak ke satu tempat, biasa ke beberapa tempat. Nah, jadi Bali, Banyuwangi itu bisa menjadi kompetitor dari Lombok. Nah, di Bali di Banyuwangi mereka membidik memang wisatawan kelas atas, karena di sana yang dijual itu kan wisata alam, ya. Ada tempat berselancar, pantai biru, terus kawah ijen, ya. Jadi yang pertama tuh waktu itu Pak Anas itu sangat cerdas sekali, karena kemiskinan waktu itu di sana 20% di atas nasional. Dia bilang, saya kalau mengandalkan daya beli lokal nggak bisa. Nah, mereka punya objek wisata, salah satunya ada Gunung Ijen itu, ya, yang ada kawah, yang ada penambangan api biru, gas biru itu katanya cuma ada 2 di dunia, di Ijen situ sama di Kanada. Nah, itu di blow up. Lalu tapi waktu itu kan nggak laku, karena untuk mengakses kawah gunungnya itu perlu 9 jam. Nggak ada akses jalan. Nah, itulah yang dibangun 12 km. Dibangun oleh Pak Anas sehingga turis datang, termasuk turis lokal. Nah, akhirnya muncul semua wisata-wisata yang lain. Nah, inilah yang menggerek semua termasuk juga UMKM-nya, kira-kira begitu. Ya, Pak, ini kalau di Danau Toba itu kan sebenarnya semua sudah ada ya, alamnya dan popularitasnya, kan mereka sebenarnya sudah ada modalnya ya Pak ya. Kalau dibandingkan dengan Banyuwangi misalnya yang baru tenar beberapa waktu saja gitu ya Pak. Nah, kalau di Danau Toba itu apakah sulit mengorganisir UKM-nya untuk satu visi gitu ya Pak? Misalnya pengadaan homestay yang bersih atau penyelenggaraan event yang rutin gitu ya, seperti di Banyuwangi. Bagaimana? Ada studi ke situ? Ya, itu memang harus daerah ya. Jadi harus pemerintah daerah, termasuk memberi ruang bagi UMKM ya, seperti homestay itu kan tergantung. Kalau pemerintah yang ngizinin hotel bintang 3 ke bawah ya habislah homestay ya. Gitu. Jadi itu jangan kasih yang 3, 4, 5, yang 3 ke bawah biar itu homestay. Nah, homestay-nya nanti didandanin gitu loh. Ya, misalnya pembiayaan bisa mengakses kur 50 juta misalnya untuk memperbaiki, kan tanpa agunannya 50 juta, sekarang 100 juta, itu kan bisa memperbaiki 1 kamar atau 2 kamar di rumah-rumah penduduk ya, diperbaiki dengan toiletnya yang bagus gitu ya, setara bisa itu.
Nah, itu kan bisa begitu. Nah, rencana itu kami itu, tapi kan itu harus dibicarakan sama-sama dengan pemerintah daerah. Jadi kami baru mulai membicarakan itu. Nah, lalu tempat tadi pusat kuliner juga yang perlu diperhatikan di sana itu juga kafe-kafenya harus dimodernisir, harus ada pelatihan-pelatihan untuk chef, ada dari chef untuk restoran-restoran di sana kan yang paling bagus kelas rumah makan Padang ya. Saya udah turun ke sana 2 kali kalau nggak salah kan. Namanya Islam murni. Ya iya, baru sekelas warung Padang. Nah jadi saya ada local champion di sana, lupa namanya itu Pardede ya di Balige bukan? Di Balige. Yang memproduksi, dia udah punya kafe, udah punya batik juga, kopi, itu saya kira disupport oleh BRI ya. Nah itu kita udah ada pembicaraan dengan mereka supaya dari local champion ini yang mengambil inisiatif untuk melakukan pemberdayaan UMKM lainnya, kira-kira begitu. Terkait dengan akomodasi untuk pengunjung, Pak Menteri, kalau yang saya lihat ya, yang saya ke sana beberapa bulan lalu, belum lama, 2 bulan lalu, sudah ada sebenarnya homestay yang difasilitasi oleh PUPR, tapi ada juga penginapan murah yang merupakan chain internasional, gitu loh. Ya, Bobo Box. Nah, seharusnya memang itu ditata ya. Jadi jangan diperhadapkan homestay dengan chain internasional. ya. Nah, kalau kementerian sendiri, Kementerian Koperasi UMKM akan melakukan apa terkait dengan penyediaan akomodasi untuk pengunjung? Nah kalau kita lihat anggaran tahun ini kan anggaran untuk pelatihan-pelatihan, kan gini, Kementerian Koperasi ini kan kementerian koordinasi ya, termasuk dengan daerah. Nah kami kan nggak punya kaki di daerah, sehingga misalnya dana-dana untuk pelatihan-pelatihan pengembangan UMKM, usaha mikro itu kecil, itu di dana kita ke daerah, dilempar ke daerah. Nah ini yang kita lagi coba rubah dengan Bappenas supaya bisa intervensinya dari kami juga. Gitu. Loh, tadi idenya Pak Menteri bahwa hotel bintang 4 ke atas itu sebaiknya dibatasi, begitu maksudnya ya Pak? Bukan. Tidak. Okay. Investor gede, investor besar itu misalnya hanya dibatasi ke misalnya hotel bintang 4, bintang 5 lah. Oh, oke. Nah, yang bintang 3 ke bawah itu biar homestay lah. Oh, okay. Artinya memberikan kesempatan partisipasi bagi orang lokal supaya wisata industri pariwisata itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, kira-kira. Oke. Nah, soal itu tadi yang disebut oleh Pak Menteri bahwa craft atau kerajinan tangan yang ada di sana bukan diproduksi oleh perajin setempat ya, tapi didatangkan dari Pulau Jawa. Kalau dulu dari Bali, dari Jogja, dan sekarang Pekalongan. Kira-kira apa yang mau dilakukan oleh Kemenkop untuk meningkatkan skill para perajin setempat? Nah, waktu itu kami udah ketemu tuh sama koordinator yang mengurusi seluruh pusat kuliner itu untuk dimungkinkan dilakukan pelatihan ya dengan mereka. Jadi kita ada rencana itu. Tapi memang itu tidak sesederhana karena nanti suplai bahan baku. Kalau soal motif sih saya kira udah. Misalnya yang punya ibu yang Pardede itu di Balige juga dibikinnya di Pekalongan juga. Walaupun itu untuk kelas menengah atas. Bagus batik ya, saya pernah beli juga batik waktu itu. Nah karena waktu itu saya kenapa di sini wah rumit, dia bilang kan ini supply chain-nya belum lengkap di sana. Jadi kalaupun ada tapi kan nanti nggak masuk dalam skala ekonomi. Gitu, ya. Nah jadi ada problem-problem itu. Nah kalau menurut saya mungkin nanti yang lokal lebih ke fokus yang di kuliner ya. Kuliner di mana bahan bakunya di sana.
kalau bisa menceritakan termasuk KP-KP kopi kan, kopi Sumatera Utara kan bagus tuh, ya kan, di Talang, apa di brand gitu. Nah, sebenarnya kita akan masuk di situ, ya, di kulinernya, sama wisata alam. Nah, wisata alam kami sudah kerjasama dengan koperasi wisata alam. Jadi teman-teman Wanadri, Mapala UI kan udah punya tuh bisnis wisata alam seperti di Citarik ada Arung Jeram, Paralayang dan lain sebagainya. Tapi mereka sekarang bikin koperasi gabung. Nah, ini yang akan membantu daerah-daerah termasuk di Danau Toba. Ya, misalnya wisata alam kan di danau itu kan bisa dikembangkan lah, wisata air ya. Termasuk juga misalnya wisata-wisata alam lain misalnya di sana bisa dikembangkan juga. Nah, itu tuh setahu saya udah dibawa sekali ke sana, terus kita lagi nyusun yang mau dieksekusi mana, kira-kira begitu. Idenya menarik sekali ya Pak, karena persoalan di Sumatera Utara itu kan eksplorasi potensial yang ada gitu ya. Kalau alamnya kan memang sudah bagus lah ya, cuma paket-paket misalnya wisata alam tadi itu yang belum diperkenalkan gitu ya Pak. Nah, sejauh ini kalau pembicaraan dengan Wanadri maupun Mapala UI itu nanti bentuknya bukan dengan Mapala, dengan Wanadri. Cari cerita itu ada koperasi wisata alam gabungan dari perusahaan-perusahaan di wisata alam yang banyak di ownernya teman-teman Wanadri dan Mapala. Iya. Jadi nanti dia membuat semacam paket tour begitu ya Pak ya, untuk wisata alam di sana begitu mereka. Saya lupa lagi ya waktu itu. Tapi begini, misalnya katakanlah wisata air, di situ kan bisa tuh di macam-macam tuh. Nah, jadi dikembangkan dulu orang lokalnya untuk mengembangkan wisata alam, sehingga itu menjadi satu paket wisata. Jadi ke sana kan bukan hanya ngelihat danaunya. Iya, betul sekali. Kalau soal danau kan di Eropa juga danau banyak yang lebih indah daripada di ini. Tapi kan sejarahnya danau Sumatera. Dan kemarin ini coba saya lompat karena kalau hanya ke Toba itu saya khawatir seperti orang wisata ke Borobudur. Hanya sehari balik lagi ke Jogja, bahkan 2 jam kemarin waktu dipelajari oleh kita, rata-rata turis di Borobudur cuma 2 jam, karena nggak ada objek wisata lain. Nah, sementara Jogja jauh lebih menarik kan begitu, budayanya, sejarahnya, kehidupan sosialnya. Nah, sebenarnya yang betul-betul mendunia itu adalah kota Medannya. Ya, kota Medan, saya dulu waktu di LBH, saya punya sahabat namanya Profesor Jan Breman, penulis buku politik perburuhan zaman tembakau Delhi, ya kan? Saya kira sudah pernah baca tuh buku. Itu kan bagus. Jadi Medan itu kan dibangun oleh kebun tembakau Delhi, dan saat itu Delhi menguasai pasar dunia kan di Bremen. Nah, sekitar berapa ribu lah perusahaan itu. Nah, itu kan Medan mulai dari kantor pos, kereta api, pelabuhan, perbankan, dan kota Medannya itu kan didesain oleh masyarakat Eropa saat itu. Oleh undernaming perusahaan. Ya, undernaming. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya, kalau mau narik orang, karena itu kan pertemuan orang timur ya dan barat. Ya. Timur itu China ya, karena dulu kan kuli-kuli di kebun Delhi itu kan itu. Nah, saya udah ngobrol sama wali kota Medan, Bobby. Ini saya bilang yang bisa dikembangkan supaya bisa mirroring antara Medan dengan Toba. Nah, seperti pengunjung ke mana di Lombok atau sekarang Banyuwangi itu kan pengunjung yang ke Bali kan, gitu. Jadi satu paket begitu. Nah, kalau itu di satu paket kan bisa mendatangkan turis-turis ini
Apalagi kan itu wilayah kebun-kebun bekas-bekas kebun tembakau itu masih gudangnya peninggalannya itu, aduh kalau disulap jadi restoran bagus apa, jadi gabung ke situ kalau menurut saya. Ya, benar Pak Menteri, karena Medan itu kota sejarah yang luar biasa seperti yang dikatakan Pak Menteri tadi ya. Bukan hanya Medan sebenarnya, juga kota-kota di sekitarnya sampai Siantar. Nah, tapi Danau Toba sendiri punya sejarah yang luar biasa, yaitu sejarah vulkanologi. Karena orang-orang yang akrab dengan dunia itu ya, dunia geologi akan tahu bahwa dulu pernah ada ledakan yang nyaris membuat penduduk bumi ini mampus, yaitu Super Vulcano Toba. Nah, persoalannya adalah sampai sekarang itu belum digali. Sebagai situs luar biasa, peninggalannya jelas batu-batu raksasa yang ada di mana-mana. Nah, tapi sekarang yang tahu itu hanya peneliti asing dan segelintir peneliti Indonesia. Kalau itu dijadikan wacana Pak Menteri, akan dahsyat juga seperti halnya Medan tadi. Setuju saya. Jadi malah itu Danau Toba sendiri kan geopark ya, geopark paling besar di dunia lah. Dihubungkan dengan Medan gitu. Nah, karena saya begini Pak, saya pernah di istana melakukan studi untuk nation branding waktu itu untuk keperluan waktu di KSP untuk keperluan investasi, perdagangan dan pariwisata. Kami meng-hire perusahaan riset dari India dengan Kementerian Perdagangan di 18 negara. Nah, jadi wisatawan itu nggak ke satu titik, Pak. Itu dari survei itu ya. Yang satu titik. Daripada nanti Thailand dan Toba kan terlalu jauh, misalnya, ya kan? Atau Malaysia ke Toba, gitu kan? Nah, jadi misalnya Toba dan Medan itu harus digarap satu paket gitu, seperti halnya Bali dengan Banyuwangi tadi, Lombok atau Banyuwangi sekarang. Jadi 1 minggu itu kan bosen, kalau biasanya kan rata-rata 1 minggu kalau yang dari Eropa. Nah, 1 minggu itu kan masa di Toba terus gitu. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, ini yang belum menurut saya. Sekarang fokusnya baru ke infrastruktur Pak Menteri. Udah dibangun jalan yang bagus, jalan layang, jalan tol itu ya. Nah, tapi untuk membuat jejaring tadi belum sampai ke sana. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Koperasi UMKM? Sebenarnya saya udah ngomong juga dengan Pak Luhut. Pak Luhut sudah bilang kan, saya waktu itu udah pernah melakukan studi dan hasil studinya masih ada. Nah, itu harus barengan dikembangkan dengan Medan, meskipun Toba yang utama, karena Toba kan setuju saya kalau itu narasinya dibuat ya, bagaimana Toba itu sebagai geopark yang kelas dunia begitu ya. Nah, lalu malah harus itu dulu menurut saya kampanye. Kalau sekarang yang datang cuma kelas menengah dan hanya Malaysia begitu sama Singapura menang bawah, ya sayang, nanti siapa yang mau investasi Pak di sana? Harus pemerintah lagi nanti. Iya Pak Menteri, ini kan konsepnya itu sebenarnya kalau bisa diwujudkan itu bagus sekali ya. Nah, persoalannya adalah kemudian barangkali ya mindset di daerah gitu ya Pak, tentang SDM-nya maupun visinya gitu. Mungkin bupatinya punya visinya udah jauh ke depan, tapi membawa pelaku UMKM maupun koperasi di sini, apakah ada pembelajaran gitu supaya tidak terseok-seok gitu ya, artinya mengikuti visinya pusat maupun daerah gitu Pak? Ya, saya misalnya yang daerah itu tadi di perizinan, termasuk misalnya mereka bisa bikin perda untuk mengatur misalnya soal standar sama desain dari ruko-ruko, warung-warung gitu loh. Jadi kan di Bali ada, coba aja kalau lihat ruko di Bali kan harus bagus, karena ada perdanya kan. Jadi nggak sembarangan gitu. Kalau coba ke Toba masih sembarangan itu. Iya, nggak ada standar quality ya Pak ya. Iya, Pak Presiden kan sebenarnya sudah perintahin PU itu dirapiin aja nanti dengan pemerintah daerah. Pokoknya yang warung-warung yang kumuh-kumuhnya dirombak aja lah pakai pembiayaan itu gitu. Nah, tapi kan itu harus daerah. Ya, itu kan ada beberapa kabupaten kan di sana.
Iya. dirapiin gitu ya. Itu salah satunya gitu. Nah, pokoknya kalau UMKM nanti 5 lah ya. Kami udah 5 tadi homestay, supply kepada Horeca ya, mulai dari kebutuhan hotel, mulai makanan, seperti apa keperluan home decor di kamar misalnya ya kan gitu. Terus ya kayak sandal hotel, sabun ya, segala macam. Terus kuliner gitu. Kalau nggak salah kami akan bangun, atau dari 5 itu akan bangun di 5 itu pusat kuliner nanti. Pusat kuliner. Nah, kami sedang mengajukan anggaran ya. Ya mungkin tahun depan lah sudah ada anggarannya. Nah, soal kepala daerah tadi Pak Menteri, ada yang progresif, yang bisa membaca tanda-tanda zaman, tapi banyak juga yang lelet. Nah, Pak Bobi salah satu yang progresif. Nah, bagaimana sebaiknya supaya semua sama tunnya? Ya kurang lebih sama lah. Supaya jangan hanya mikirin pemasukan daerah, tapi juga agar rakyatnya bergairah melakoni ekonomi. Ya, mungkin visinya mesti Pak Luhut kan, yang koordinasi di sana Pak Luhut tuh harus visioning ke para kepala daerahnya, itu harus sama dan sudah harus mulai ada time frame ya, mana dulu yang harus dibangun dan lain sebagainya. Nah, saya khawatir kalau saya coba tanya-tanya yang besar gitu, investornya, mereka kalau yang datang menengah bawah nggak terlalu tertarik. Nah, kalau menengah bawah ya sudah habisin aja untuk semua UMKM, nggak boleh ada hotel bintang 4, bintang 5 gitu, cukup 1 aja mungkin gitu. Nah, itu tinggal nanti campaign yang dibidik, misalnya pasar mana ya, Singapura, Malaysia gitu, terus lokal mana gitu. Harus mulailah diundang barisan-barisan kelas dunia ke sana. Itu yang terkenal di dunia kan Mandailingnya. Walaupun di sekarang ada Singkalang, ada Linto.